Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yakni tentang kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Pada video sebelumnya telah dijelaskan kalau ada suatu batang logam yang dialiri menggunakan arus listrik, maka di sekitarnya akan timbul induksi dan magnet. Selanjutnya, untuk yang materi sekarang, bagaimana jika medan magnetnya yang berubah? Apakah akan timbul arus di sekitarnya? Percobaan ini dilakukan oleh Faraday dengan menggerakkan medan magnet atau dengan menggerakkan magnet di sekitar kawat berarus. Di sini dapat dilihat pada gambar A. Pada gambar A, magnet diletakkan diam di samping kawat atau di samping batang logam. Dapat dilihat pada amperemeter, jarumnya menunjukkan angka 0. Kemudian pada gambar B, ketika magnetnya didekatkan pada batang logam, apa yang terjadi? Nilai arusnya bertambah. Hal ini ditunjukkan dari gambar B. Di situ diperlihatkan pada amperemeternya. Kemudian ketika magnetnya dijauhkan, ternyata nilai arusnya juga berubah. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ketika ada perubahan medan magnet, maka di sekitarnya akan timbul arus induksi. Jadi syarat utamanya adalah adanya perubahan medan magnet. Jika hanya magnet saja terus diletakkan di dekatnya logam, tapi magnetnya tidak digerakkan, itu sama saja tidak ada perubahan medan magnet. Atau bisa juga jika magnetnya diam tapi batang logamnya yang digerakkan, itu sama saja juga akan menimbulkan perubahan medan magnet sehingga menghasilkan induksi atau menghasilkan arus induksi. Timbulnya arus induksi yang disebabkan oleh perubahan medan magnet disebut sebagai induksi elektromagnetik. Untuk besar tegangan listrik yang dihasilkan itu bergantung pada 3 hal. Yang pertama yakni jumlah lilitan. Jika semakin banyak lilitan, maka semakin besar tegangan yang diinduksikan. Yang kedua yakni kecepatan gerakan magnet. Semakin cepat gerakannya, maka tegangannya akan semakin besar. Yang ketiga, jumlah garis gaya magnet. Semakin besar jumlah garis gaya magnet yang mengenai konduktor, maka semakin besar juga tegangan induksinya, sehingga arus induksinya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Salah satu aplikasi dari induksi elektromagnetik adalah transformator. Transformator ini adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Transformator bekerja dengan prinsip arus dalam satu kumparan menginduksikan arus dalam kumparan lain. Maksudnya bagaimana? Satu kumparan menginduksikan arus pada kumparan lainnya. Begini. Jadi mari kita perhatikan dulu gambar ini. Ini merupakan gambar transformator. Ada 2 kumparan, ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer ini digunakan untuk input, sedangkan kumparan sekunder digunakan sebagai output. Jadi arus dalam satu kumparan menginduksikan arus dalam kumparan lainnya. Di sini ketika kumparan primer diberikan arus listrik, maka yang terjadi adalah muncul induksi medan di sekitar
kawat berarus tersebut. Karena muncul induksi medan dan di situ ada inti besi, jadi inti besinya itu akan menjadi magnet, akan berlaku sebagai magnet. Di sekitar magnet pasti ada medan magnetnya. Kemudian ketika arusnya merupakan arus yang diinduksikan atau arus yang diberikan pada kumparan primer itu adalah arus bolak-balik, sehingga akan menghasilkan atau sehingga akan menimbulkan adanya perubahan pada arus di kumparan primer. Hal ini menyebabkan adanya perubahan juga pada medan magnet yang dihasilkan oleh inti besi. Karena adanya perubahan medan magnet di inti besi, sehingga menimbulkan adanya arus di sekitar inti besi. Arus inilah yang kemudian diterima sebagai output pada kumparan sekunder. Jadi begitu penjelasan untuk prinsip arus dalam satu kumparan menginduksikan arus dalam kumparan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah aliran arus yang diberikan pada kumparan primer akan menghasilkan medan induksi di sekitarnya yang kemudian ditangkap oleh inti besi. Kemudian karena ini merupakan arus yang diberikan pada kumparan primer adalah arus bolak-balik, sehingga akan menyebabkan adanya perubahan medan magnet pada inti besi. Perubahan medan magnet pada inti besi akan menghasilkan induksi elektromagnetik yang kemudian akan diterima oleh kumparan sekunder. Transformator sendiri itu ada dua jenis, yakni transformator step up dan transformator step down. Transformator step up ini digunakan untuk menaikkan tegangan. Bagaimana caranya kita untuk membuat transformator step up? Yakni dengan membuat kumparan sekundernya itu lebih banyak daripada kumparan primer. Dengan begitu, tegangan yang dihasilkan atau tegangan yang dihasilkan dari kumparan sekunder itu akan lebih besar. Yang kedua, yakni transformator step down yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Caranya dengan memberikan kumparan primer lebih banyak daripada kumparan sekunder. Pada transformator ideal itu berlaku bersamaan N primer per N sekunder sama dengan V primer per V sekunder sama dengan I primer per sama dengan I sekunder per I primer. Jadi N itu merupakan banyaknya lilitan, V adalah tegangannya, I adalah arusnya. Jadi antara jumlah lilitan dan tegangan itu berbanding lurus, namun dengan arus itu berbanding terbalik. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana kinerja dari transformator itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus efisiensi transformator. Efisiensi transformator sama dengan daya sekunder dibagi daya primer dikalikan dengan 100%. Daya ini bisa dihitung dengan mengalikan antara arus dan tegangan. Jadi daya sekunder itu sama dengan IS kali VS. Jadi bisa juga dengan rumus efisiensi sama dengan IS kali VS sama per IP kali VP dikalikan dengan 100%. Demikian materi tentang kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Semoga pelajaran pada video ini bisa memberikan manfaat dan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.